Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go, let's go. Welcome to the show. All eyes on me, let's go, let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa pada episode kali ini kita bakalan ngebahas dan juga sedikit mereview beberapa produk yang ada di 994 dan memberikan sedikit tips dan trik juga mengenai produk yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena beberapa produk yang sebelumnya ada mengalami perubahan sedikit karena ada upgradean. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan nge-remake atau nge-review juga produk yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas pada episode awal-awal program TNT ini. Jadi untuk produk kali ini kita bakalan ngebahas sebuah blower dari Sugon. Apa produknya? Ini dia, blower Sugon 8620 DX Pro dari Sugon. Oke, untuk Sobat Tenisi, untuk episode kali ini TNT bakalan kita bakalan ngebahas produk blower dari Sugon. Untuk pada episode kali ini kita bakalan ngebahas blower Sugon 8620 DX Pro. Jika pada episode sebelumnya atau video-video kita di awal dulu kita ngebahas 8620 DX. Nah, untuk yang sekarang ini adalah power supply blower Sugon 8620 DX Pro dari Sugon. Jadi untuk yang generasi 2023 atau keluaran 2023 ini dia menambahkan seri Pro ya pada 8620 DX ini. Jadi untuk produknya langsung saja kita unboxing dan kita lihat seperti apa tampilan dan juga package yang Sobat Tenisi dapatkan jika Sobat Tenisi membeli blower Sugon 8620 DX Pro ini. Oke, langsung saja. Oke Sobat Tenisi, inilah tampilan dari blower Sugon 8620 DX Pro. Oke, bagi Sobat Tenisi yang mungkin sudah menggunakan atau memiliki blower Sugon 8620 DX Pro ini, mungkin tidak ada perbedaan ya yang signifikan secara tampilan untuk 8620 DX Pro dengan 8620 DX yang sebelumnya. Jadi untuk DX Pro ini dia adalah keluaran 2023 ya, di akhir 2023. Untuk package yang Sobat Tenisi dapatkan ketika membeli sebuah blower Sugon 8620 DX Pro ini, tentunya di sini ada buku panduan yang Sobat Tenisi bisa baca dan bisa lihat beberapa hal yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro ini. Dan Sobat Tenisi bisa juga dapatkan perbedaan pada generasi sebelumnya jika Sobat Tenisi menggunakan blower Sugon 8620 DX generasi sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kabel power yang tentunya sudah mengusung sistem 3 kabel ya. Jadi tentunya sudah terdapat groundingnya langsung. Dan walaupun sudah terdapat 3 kabel seperti ini, blower Sugon 8620 DX Pro ini dia tetap memberikan kabel ground tambahan ya. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin masih ingin menggunakan kabel ground tambahan, bisa Sobat Tenisi gunakan. Dan selanjutnya di sini ada nozzle atau mata gagang pada blower Sugon 8620 DX Pro. Yang Sobat Tenisi bisa dapatkan itu adalah 6 nozzle yang berbeda ukuran. Yang pertama, pada bagian kanan ini ada 4 nozzle lurus yang terdapat dengan ukuran besar, sedang, menengah dan juga paling kecil. Ini untuk nozzle yang strike ya atau lurus. Dan yang sebelah kiri ini ada 2 nozzle spiral yang hanya memiliki 2 ukuran, sedang dan yang besar. Jadi untuk yang Sobat Tenisi, perbedaan blower Sugon 8620 ini atau blower yang ada pada blower Sugon itu adalah dia bisa menggunakan angin spiral dan juga angin lurus. Jadi Sobat Tenisi bisa memilih ya angin mana yang Sobat Tenisi ingin gunakan. Jika ingin spiral, maka Sobat Tenisi cukup menggunakan nozzle spiral yang ada pada bagian kiri ini. Jadi kita bakalan mengeluarkan
Nanti kita bakalan ngezoom seperti apa blower nozzle ini pada bagian dalamnya, kenapa dia bisa menghasilkan angin spiral ya. Yang spiral ada 2 ukuran dan 4 nozzle itu untuk yang strike atau lurus. Nah, ini yang sedang, menengah, yang kecil. Jadi sobat teknisi, jika membeli blower Sugon 8620 DX Pro ini bakalan dapat 6 nozzle langsung. Dan sobat teknisi bebas menggunakan ukuran nozzle yang mana dan juga jenis nozzle yang mana. 2 spiral dan juga 2 lagi strike atau lurus. Oke, untuk selanjutnya untuk secara tampilan pada bagian sini sobat teknisi juga dapatkan 6 dudukan untuk nozzle. Jadi di sini sobat teknisi bisa lakukan untuk lepas pasang nozzle-nya ini. Ini berfungsi untuk sebagai dudukan agar nozzle yang cukup banyak ini tidak mudah hilang, dan yang kedua memudahkan juga untuk sobat teknisi melakukan proses lepas pasang pada gagang atau nozzle-nya ini, agar sobat teknisi terhindar dari panas yang terdapat pada nozzle ini, dan juga menjaga mata nozzle-nya ini terhindar dari yang namanya penyok jika sobat teknisi menggunakan tang atau benda-benda tumpul yang lainnya yang bisa menyebabkan nozzle-nya ini tidak sinkron lagi ya bentuknya. Dan selanjutnya sobat teknisi bisa lihat di digital display-nya di sini ada beberapa tombol-tombol yang bakalan kita review juga nanti fungsi dan juga kegunaannya, dan juga beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro generasi sekarang ini. Nah, untuk gagangnya sendiri DX Pro itu masih menggunakan gagang yang tipe yang sebelumnya ya, tanpa menggunakan tombol-tombol pada gagangnya. Jadi mungkin sebagai bocoran juga untuk sobat-sobat teknisi, untuk generasi selanjutnya blower Sugon bakalan mengeluarkan bentuk headgun atau elemen bagian ujungnya ini itu bakalan mengeluarkan bentuk yang sama dengan blower Sugon 8650 yang sudah kita review sebelumnya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin penasaran juga, nanti bakalan kita review juga seperti apa tampilan 8620 setelah di-upgrade gagangnya. Dan untuk selanjutnya dia menggunakan dudukan TJ251 yang tentunya ini lebih fleksibel. Untuk sobat teknisi bisa adjust posisi dari gagangnya ini. Jadi untuk gagangnya bisa tegak lurus ke atas, bisa ke depan seperti ini, bisa ke atas, bisa ke belakang. Jadi dia sekitar 75 derajat ya untuk settingannya. Nih dari sini ke sini ke belakang. Jadi untuk sobat teknisi lebih bebas, lebih fleksibel untuk menggunakan dudukan TJ251 ini, karena dia sudah support banget untuk sobat teknisi yang mungkin taruh di bawah, di samping, di bagian belakang, yang mungkin ada rak di atasnya. Sobat teknisi bisa gunakan TJ251 ini untuk lebih mudah ya. Yang biasanya hanya mengadah ke atas, sekarang bisa bagian depan sini. Jadi ketika terhambat atau terhalang pada bagian atas, sobat teknisi bisa tekukkan posisi dari dudukannya ini, lebih fleksibel lah, lebih gampang untuk sobat teknisi menyesuaikan posisi dari gagangnya ini. Oke, selanjutnya mungkin sobat teknisi bertanya apa sih perbedaan dari 8620 DX dengan DX Pro 2023 ini. Yang paling berbeda untuk secara tampilan dia hampir sama, karena memang ini sama dengan 8620, serinya sama, yang membedakan itu adalah Pro 2023-nya saja. Jadi yang Pro 2023-nya itu dia mengupgrade pada bagian isi dalam dari power supply ini. Jadi untuk power dan juga power panas dan juga power dari angin itu ditingkatkan. Jadi untuk beberapa komponen yang ada pada power supply pada blower Sugon 8620 DX Pro ini tentunya meningkat, dan juga diharapkan blower ini tentunya tahan jika sobat teknisi gunakan. Jadi untuk sobat teknisi yang penasaran dengan 8620 DX Pro ini apa saja fitur dan juga ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan oleh
blower Sugon 8620 DX Pro ini. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba nyalakan blower ini dan kita lihat tampilan dan serta fitur-fitur yang ada pada blower Sugon ini. Oke sobat teknisi, langsung saja kita bakalan lihat seperti apa tampilan dan juga beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro ini. Oke, secara look tampilan displaynya ini, sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan ini ya, atau yang mungkin sudah cari tahu tentang 8620 DX generasi sebelum DX Pro ini, untuk tampilan tombol-tombol dia sama, dia memiliki 4 channel yang sobat teknisi bisa adjust atau setting nanti jika ingin menyimpan beberapa settingan ya untuk panas dan juga angin dari blower ini. Dan selanjutnya di sini ada tombol menu yang sobat teknisi bisa lakukan adalah untuk merubah settingan temperatur dari Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius, terus menonaktifkan dan mengaktifkan buzzer. Terus selanjutnya ada kalibrasi pada unit blower ini. Dan selanjutnya di sini ada temperatur untuk naik turun temperatur, bagian atas untuk naik dan juga bagian bawah ini untuk turun temperatur. Ini di kelipatan 1. Dan untuk temperatur untuk bagian sini ini naik turun udara atau angin yang ada pada blower ini. Jadi sobat teknisi bisa adjust dan bisa sobat teknisi lihat tampilan temperatur dan juga anginnya di tampilan displaynya. Oke, kita bakalan coba nyalakan. Nah, untuk kalibrasi itu sobat teknisi lakukan hold pada bagian tombol menu ini, lalu kita nyalakan blowernya ini. Nah, ini sudah terjadi proses kalibrasi yang sekarang untuk keluaran pabrik dia meletakkan di angka 40 ya. Ini plus 40. Sedangkan untuk maksimalnya itu di 99, minimalnya di angka minus 99 juga. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin ingin mengkalibrasi unit blower ini, jika sobat teknisi menggunakannya, sobat teknisi bisa lakukan kalibrasi pada unit ini dengan cara tekan tombol menu lalu nyalakan juga. Dan ketika sudah terjadi atau sudah aktif proses kalibrasi ini, sobat teknisi cukup angkat gagang. Lalu sobat teknisi perhatikan untuk settingan di panas berapa. Lalu kita lakukan proses kalibrasi menggunakan kalibrator atau mungkin multitester yang sudah bisa support untuk mengecek temperatur ya. Lalu sobat teknisi cukup adjust. Nah, pada bagian sini. Ketika sudah dirasa pas atau real temperatur, sobat teknisi cukup lakukan pemencatan pada tombol menu sekali klik. Itu untuk mengkorek atau menyimpan hasil dari kalibrasi yang sobat teknisi sudah lakukan tadi. Nah, itu salah satunya adalah untuk mendapatkan real temperatur pada blower ini. Jadi untuk temperaturnya 110 yang dikeluarkan itu real di 110. Sobat teknisi bisa lakukan proses kalibrasi. Selanjutnya tombol ini bisa untuk merubah dari Celsius ke Fahrenheit dengan cara 2 kali klik. Jika sobat teknisi biasa menggunakan Fahrenheit. Cuman jika tidak, sobat teknisi cukup lakukan atau hanya gunakan pada temperatur Celsius ya. Jadi untuk selanjutnya di sini bisa nonaktifkan suara. Nah, ini ada suara ya, ada buzzer atau speaker. Bunyi beep ini bisa kita nonaktifkan juga dengan cara hold tombol menu tadi dalam keadaan nyala ini, maka bakalan tampil speaker off tadi ya. Selanjutnya speaker on. Nah, ini sobat teknisi bisa lakukan untuk menonaktifkan speaker. Dan di sini juga terdapat gambar jika speaker sobat teknisi nonaktif. Nah, ini aktif. Itulah beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro. Nah, juga ada beberapa kasus bagi sobat teknisi itu blowernya terkunci atau kelok ya. Itu yang sobat teknisi lakukan, cukup pencet di channel 4 lalu nyalakan.
maka di sini bakalan kekunci ya, dan sobat teknisi tidak bisa melakukan yang namanya setting naik turun temperatur, tidak bisa. Dan ketika sobat teknisi menggunakan channel 1, nah ini tetap bisa digunakan, tapi tidak bisa untuk naik turunkan temperatur ya. Udara juga tidak bisa, mengganti ini juga tidak bisa, tapi channelnya tetap bisa. Itu ada beberapa kasus yang sobat teknisi mungkin dapatkan pada blower Sugon 8620 DX Pro. Jadi itu adalah sebuah fitur yang itu menjaga agar settingan yang sudah sobat teknisi setting itu tidak berubah-ubah atau diubah-ubah oleh teman atau mungkin kerabat sobat teknisi yang menggunakan blower ini. Jadi ketika settingan sudah sobat teknisi set 1 sampai 4 channelnya sudah sobat teknisi cek set, sobat teknisi bisa lakukan proses lock tadi. Itu berguna agar settingan yang sobat teknisi set itu tidak berubah-ubah atau diubah-ubah. Jadi untuk mengaktifkannya kembali, sobat teknisi lakukan hal yang sama, matikan unit atau di unit dalam keadaan mati, hold pada channel 4, lalu nyalakan sampai timbul tulisan lock off. Maka ini blower Sugon 8620 sudah bisa digunakan secara normal. Nah, ini sudah bisa naik turun temperatur, channel sudah bisa semua. Jadi untuk blower ini sudah bisa digunakan dan di set kembali seperti semula. Itulah beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro. Dan untuk DX itu sama dengan DX Pro secara fiturnya. Yang membedakan itu hanyalah power yang ada pada blower ini, dan juga ketahanannya tentu lebih meningkat dari DX yang generasi sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya display di sini ada temperatur, aktual temperatur, dan juga udara. Jadi untuk sobat teknisi bisa lihat langsung tampilan atau panas dan juga suhu udara yang sobat teknisi bisa lihat pada digital displaynya ini. Oke sobat teknisi, itulah tampilan dan juga beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 8620 DX Pro. Secara tampilan dan juga secara fitur dia sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 8620 DX ya, tanpa Pro dan 2023. Jadi untuk perbedaannya itu lebih ke power dan juga ketahanan dari beberapa komponen yang ada pada blower Sugon ini. Jadi untuk blower Sugon 8620 DX Pro ini dia meningkatkan ukuran gulungan yang itu ukurannya lumayan berbeda dari generasi sebelumnya, dan juga untuk si penghasil udara atau keongnya yang ada di dalam sini itu lebih ditingkatkan lagi agar panas dan juga udara itu lebih stabil yang dihasilkan. Karena beberapa kebelakangan itu yang paling banyak terjadi adalah keluhan itu terjadi pada gagangnya karena udara dan temperatur yang dikeluarkan itu tidak stabil, jadi tidak sinkron, yang bisa menyebabkan elemen yang ada pada gagang ini itu lama-kelamaan cepat KO ya, atau putus. Jadi sobat teknisi yang mungkin menggunakan blower Sugon ini generasi sebelumnya, itu beberapa hal yang mungkin sering banget yang sobat teknisi keluhkan. Oke, untuk yang selanjutnya, fungsi dari dudukan nozzle-nya ini, sobat teknisi bisa untuk proses lepas pasang. Nah, ini kita pasang, kita taruh di sini. Ini taruh normal ya, masih bisa digerakkan. Oke. Jika nozzle yang banyak ini sobat teknisi letakkan sembarangan, ditakutkan itu kan hilang ya. Jadi sobat teknisi bisa lakukan proses tukar dan pasang dan simpan, lepas pasang simpan nozzle di bagian kanan ini. Jadi fungsi dari dudukan ini lepas pasang simpan. Walaupun di dudukan TJ251 ini dia sudah support untuk lepas juga, lepas pasang juga. Cuman di sini lebih enak lagi, bisa untuk penyimpanan. Karena kalau sobat teknisi simpan pada bagian sini, takutkan nozzle yang sobat teknisi simpan itu dalam keadaan panas juga karena terpapar terus oleh udara yang keluar dari nozzle ini. Jadi sobat teknisi cukup lakukan tekan, ini tekan ya, lalu
geser untuk lepas. Geser ke dalam untuk lepas. Kalau untuk pasang cukup ditekan aja. Ini sudah dalam keadaan nyala pun Sobat Teknisi bisa lakukan. Oke, ini kita nyalakan. Oke, di channel 1 aja. Ini dalam keadaan nyala ya. Nah, jadi Sobat Teknisi bisa lakukan lepas, pasang dalam keadaan nyala tanpa Sobat Teknisi takut terkena panas yang ada pada blower ini. Ini bisa lepas pasang, ini lepas, dipasang, lalu lepas, ganti lagi. Jadi cukup memudahkan Sobat Teknisi dalam proses lepas, pasang, dan simpan nozzle dari blower Sugon 8620 DX Pro ini. Jadi untuk dudukan ini sangat berguna bagi Sobat Teknisi yang mungkin sering menggunakan benda-benda tumpul seperti tang ya, khususnya yang itu ditakutkan itu nozzle-nya tidak bagus lagi. Jadi untuk nozzle-nya tidak pas lagi untuk masuk ke lingkaran yang ada pada headgun atau ujung dari gagangnya ini. Karena di sini sistemnya dia harus masuk ke dalam di antara bagian luar dan bagian dalam ini. Nah, itu ditakutkan lama-kelamaan bagian sini tidak lurus lagi atau tidak sinkron bentuknya, yang ditakutkan tidak bisa digunakan kembali ya secara normal. Sedangkan di sini sudah ada, posisinya juga sudah enak banget untuk Sobat Teknisi gunakan sebagai tempat menyimpan, lepas, dan pasang. Oke, itulah beberapa hal yang Sobat Teknisi dapatkan jika Sobat Teknisi menggunakan blower Sugon 8620 DX Pro ini. Secara look mungkin sama ya dengan generasi sebelumnya, cuman secara power Sugon itu mengklaim bahwa 8620 DX Pro ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya mungkin ada berupa upgradean juga dari blower Sugon 8620 DX Pro, atau khususnya blower yang dikeluarkan dari produk Sugon itu ada mengalami perubahan dari ujung gagangnya ini. Jadi untuk nozzle-nya ini atau ujung headgun-nya ini bakalan berubah mengikuti generasi yang Sobat Teknisi mungkin sudah lihat video kita sebelumnya mengenai 8650. Nah, itu bakalan ngikuti di 8650 semuanya. Karena untuk gagang yang produksi sekarang ini yang kita dapatkan adalah gagang yang headgunnya seperti 8650, atau yang kemarin kita bahas serinya itu di A11 ya. Jadi atau 11A. Jadi untuk nozzle-nya nanti itu bakalan berbeda dari nozzle yang 8620 DX Pro atau 8620 DX. Oke, selanjutnya Sobat Teknisi seperti biasa kita akan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk ini, karena tadi kita sudah membahas sedikit juga beberapa saran untuk penggunaan blower Sugon 8620 DX Pro ini. Jadi untuk bagian sini nozzle-nya diharapkan Sobat Teknisi tidak menggunakan tang ketika proses lepas pasang pada nozzle-nya ini, karena dalam keadaan panas tentunya aluminium ini dalam kontur yang cukup tidak sekeras ketika dia dingin ya. Yang ditakutkan lama-kelamaan nanti bakalan penyok, dan itu dapat berpengaruh pada performa dari blower Sugon 8620 DX Pro ini. Dan selanjutnya untuk dudukan, itu Sobat Teknisi bisa bebas letakkan pada posisi bagian mana saja. Tentunya yang tidak bosan-bosan kita lakukan ini ya, untuk mengingatkan Sobat Teknisi bahwa selalu jaga kebersihan, karena kebersihan dari unit Sobat Teknisi itu adalah menentukan ketahanan dari produk tersebut untuk digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena ketika kotoran apalagi sudah masuk ke dalam unit blower ini, maka yang ditakutkan panas yang ada di dalam atau yang dihasilkan dari blower ini lama-kelamaan tidak keluar ya. Tidak terjadi namanya sirkulasi udara secara normal. Yang ditakutkan lama-kelamaan bakalan terjadi short atau mungkin overheat, dan blower yang Sobat Teknisi miliki tidak bisa digunakan lagi ya. Dan syukur kalau masih bisa diservis. Kalau tidak bisa diservis, nah Sobat Teknisi beli lagi, sedangkan dengan harga yang lumayan ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk power ini dia menggunakan 1000 watt ya.
Kalau 1300 maksimalnya, sedangkan untuk normalnya itu di 1000 watt. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin menggunakan kabel terminal di meja servisnya, itu diharapkan menggunakan kabel besar ya. Yang sobat teknisi masih menggunakan kabel kecil, itu diharapkan mulai dari sekarang menggunakan kabel yang besar. Itu bertujuan agar unit yang sobat teknisi gunakan mendapatkan suplai listrik yang maksimal atau yang sempurna dari suplaian listrik, karena ditakutkan jika sobat teknisi menggunakan kabel yang kecil atau belum support untuk, apalagi blower ini sudah menggunakan support 3 kabel, yang ditakutkan adalah lama-kelamaan unit dari 8620DX Pro ini mengalami kerusakan pada bagian di dalamnya. Oleh karena itu, untuk sobat teknisi mungkin yang masih menggunakan kabel kecil pada meja servisnya, gunakanlah kabel-kabel besar atau mungkin yang sudah 3 kabel pada meja servisnya, agar unit yang ada pada meja servis sobat teknisi itu lebih tahan lama dan juga awet, dan diharapkan memang seperti itu. Oke, selanjutnya untuk beberapa nozzle, ada 6 nozzle, ini cukup banyak. Selalu lakukan lepas, pasang, dan juga simpan nozzle ini pada blower, pada badan blower ini, agar sobat teknisi tidak kehilangan, karena untuk nozzle yang sendiri walaupun kecil seperti ini harganya lumayan juga. Dan selanjutnya untuk gagang, jika terjadi kerusakan pada blower 8620DX Pro ini masih menggunakan sistem lama, tentunya tidak plug in seperti 8630 dan juga 8650 dari Sugon. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin mengganti gagang, itu harus bongkar displaynya dulu. Dan untuk settingan, diharapkan tuh sobat teknisi memang bebas untuk menggunakan temperatur berapa dan juga angin berapa. Cuman disarankan untuk ketika sobat teknisi menggunakan temperatur tinggi, diimbangi dengan angin yang jangan terlalu rendah, karena bisa mengakibatkan elemen yang ada pada gagang ini lama-kelamaan cepat rusaknya. Jadi untuk temperatur dan juga suhunya sobat teknisi bisa set lebih normal lagi ya, untuk panas dan juga dari suhu untuk dari udaranya. Jadi mungkin sekian dulu dari blower Sugon 8620DX Pro ini, dan beberapa fitur dari speaker, lock, dan juga kalibrasinya sobat teknisi bisa lakukan nanti ketika sobat teknisi sudah memiliki atau mungkin yang sudah memiliki blower Sugon 8620DX Pro. Apalagi sudah 6 bulan atau mungkin sudah sering sobat teknisi gunakan, pengkalibrasian itu cukup penting ya, karena itu bertujuan agar temperatur yang sobat teknisi setting dan juga yang ditampilkan di display itu adalah real yang dikeluarkan oleh blower ini. Jadi sobat teknisi bisa lakukan kalibrasi pada unit sobat teknisi yang mungkin sudah cukup lama digunakan atau cukup sering digunakan, walaupun baru tapi sering banget digunakan. Jika sobat teknisi merasa sedikit ada hal yang berbeda dari temperatur yang dikeluarkan, itu sobat teknisi bisa lakukan kalibrasi itu. Selanjutnya untuk nonaktifan speaker, kita sarankan untuk tidak usah, karena untuk speaker itu adalah sebagai alarm atau mungkin sebagai penanda untuk sobat teknisi. Dan selanjutnya untuk fitur yang ada pada lock tadi ya, untuk sobat teknisi yang mungkin hanya sendiri di meja servisan itu, maka disarankan untuk selalu kunci settingan untuk sobat teknisi agar tidak diubah atau terubah, dan itu berfungsi untuk menyimpan atau sebagai security sobat teknisi lah, walaupun tidak menggunakan pin, tapi itu melakukan sebuah trik dulu untuk melakukan pengelokan pada blower Sugon 8620DX Pro ini. Jadi agar settingan yang sobat teknisi yang set dari 4 channel tersebut tetap tersimpan, terjaga, dan juga tidak mudah untuk diubah oleh teman-teman atau mungkin orang lain yang menggunakan blower Sugon sobat teknisi. Jika sobat teknisi ingin setting kembali, ketika sobat teknisi mendapatkan settingan yang baru, sobat teknisi cukup aktifkan kembali fitur lock tersebut, lalu lakukan proses setting kembali. Karena untuk kalibrasi dan untuk naik turun temperatur itu bisa dilakukan ketika
fitur lock itu aktif. Jadi ketika Sobat Edisi lakukan settingan kembali dan juga pengkalibrasian, itu cukup aktifkan kembali fitur locknya kembali. Mungkin sekian dulu dari kita mengenai blower Shogun 8620 DX Pro untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar untuk ide-ide atau apa saja hal-hal yang ada pada konten TNT ini. Dan untuk Sobat Edisi selalu kita ingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita, dan jangan lupa untuk share juga agar teman-teman yang belum atau mungkin yang ketinggalan info menarik tentang TNT kita di 994 agar Sobat Edisi lebih update lagi, dan nyalakan lonceng agar Sobat Edisi dapatkan notifikasi. Dan jangan lupa selalu follow akun Instagram, TikTok, dan page atau halaman kita di Facebook agar Sobat Edisi tidak ketinggalan info menarik apa saja mengenai barang-barang, harga, diskonan, mungkin juga updatean terbaru mengenai 994. Jadi untuk video kita kali ini sekian dulu. Terima kasih. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.